Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai dengan saat ini memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, ihsan juga barangkali. Dan dengan semua nikmat tersebut, alhamdulillah kita diperkenankan untuk bersua pada kesempatan kali ini. Dan semoga ini tercatat sebagai amal kebaikan kita, dan insya Allah juga kelak menjadi pemberat amal timbangan kebaikan di yaumil akhir nanti. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah curahan rahmat juga akan sampai kepada kita semua. Dan kita berdoa semoga kita ini termasuk dari umat beliau yang kelak berhak mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Pertama, syukuran jazakumullah khair terlebih dahulu kepada seluruh panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk kembali berlatih berbagi begitu, karena rasanya sudah lumayan lama saya bukan meninggalkan sih, tapi lebih tepatnya mungkin teralihkan dari dunia organisasi ke dunia yang lebih akademik begitu. Meski sebenarnya organisasi juga bagian dari akademik, tapi maksud saya dari awal. Tapi barangkali mungkin melalui kesempatan ini karena beberapa hal dan situasi serta kondisi, istirahatnya kita itu tetap kita adakan, tapi mungkin dalam waktu yang berbeda-beda. Ada yang mungkin di pukul 9 sudah istirahat, pukul 10 istirahat, atau bahkan mungkin lebih jagonya lagi ada yang beristirahat di pukul 1. Tapi ya menyesuaikan kembali dengan keadaan yang kita hadapi masing-masing. Bisa bantu konfirmasi apakah saya sudah kelihatan? Baik, bisa bantu konfirmasinya kelihatannya slideshow-nya atau hanya tampilan pas awal saya membuka PowerPoint. Oke, baik. Sebentar. Saya bantu konfirmasi posisi saat ini apakah sudah kelihatan slideshow-nya? Baik, terima kasih Zakir. Atau yang biasa sebenarnya sih. Jadi sebuah penghargaan untuk saya bisa dimoderatori oleh Zakir. Kali ini juga bersyukur alhamdulillah di dalam pengusaha ada Zakir begitu kan. Termasuk juga keadaan ini dan sebagainya. Baik, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi dan cerdas intelektual dan spiritual. Yang insya Allah saya berusaha untuk membawakan materi ini sesuai dengan sebagaimana anak-anak zilenial atau mungkin kalau misalnya ada termasuk milenial ini harus menerima materi itu, karena mungkin kalau kita kalangan kita saya rasa sudah masuk milenial atau mungkin saya justru malah milenial. Intinya kita ini masih jalan gitu kan. Generasi pada saat ini cenderung lebih menyukai hal-hal praktis. Contohnya mungkin yang paling saat ini adalah kalau misalnya sukses itu ada yang praktis jalannya. Kita berusaha untuk berlomba-lomba supaya kita mendapatkan dan praktis itu. Padahal sebenarnya makna dari kesuksesan itu bukan dari seberapa tepat dan bagaimana cara praktisan kita berhasil mendapatkan kesuksesan itu. Nah, inti kebahagiaan itu sebenarnya adalah bagian prosesnya. Nah, itu juga nanti akan ada kaitannya dengan bagaimana kecerdasan spiritual itu mempengaruhi kita memaknai kehidupan yang sesungguhnya. Nah, tapi sebelum itu saya berusaha untuk bisa mengambil fokusnya teman-teman, dan sebelum masuk pada materi bagaimana menarikkan kecerdasan ini yang seharusnya kita ketahui bahwa kecerdasan itu sebenarnya tidak tiga. Kecerdasan intelektual atau yang kemudian ada istilah sebagai intellectual quotient, dan kemudian yang kedua adalah kecerdasan emosional atau yang kemudian dikenal dengan emotional quotient, dan yang terakhir adalah kecerdasan spiritual atau yang kemudian dikenal dengan spiritual quotient.
Tapi sebelum itu harapannya adalah teman-teman bisa fokus karena lebih baik tidak tahu sama sekali daripada kita salah mengadukan suatu hal. Oleh karena itu untuk bisa menfokus sama teman-teman, mari kita dengarkan sejenak terlebih dahulu hal-hal yang dikeluarkan oleh pelan-pelan lagu ini. Tapi sebenarnya ada makna yang juga lumayan luar biasa yang kalau misalnya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah itu bisa menjadi salah satu hal yang memberikan kita semangat lebih bisa jalan-jalan hidup ini apapun yang terjadi. Sebentar konfirmasi ada suara yang kuat. Siap. Adanya selalu inginkan yang tak pernah ada, sulit menemukan segala upaya, cara bagaimana untuk selalu bahagia. Bahagia itu mudah jika kita selalu syukuri nikmatnya, tanpa pernah mengenal untuk berputus asa, selalu bersama dalam suka ataupun duka. Bahagia itu mudah, walau sederhana tapi indah penuh makna. Tak perlu berkeluh kesah kekurangannya, semua akan indah pada waktunya. Bahagia itu mudah jika kita selalu syukuri nikmatnya, tanpa pernah mengenal untuk berputus asa, selalu bersabar dalam suka ataupun duka. Bahagia itu mudah, walau sederhana tapi indah penuh makna. Tak perlu berkeluh kesah kekurangannya, semua akan indah pada waktunya. Bahagia itu mudah jika kita selalu syukuri nikmatnya, tanpa pernah mengenal untuk berputus asa, selalu bersama dalam suka ataupun duka. Bahagia itu mudah, walau sederhana tapi indah penuh makna. Tak perlu berkeluh kesah kekurangannya, semua akan indah pada waktunya.
Baik, semoga dengan lagu tadi masing-masing dari kita setidaknya mendapatkan alasan untuk kenapa malam hari ini kita harus berbahagia begitu. Karena bisa saja ternyata ada orang di luar sana yang mereka jauh lebih berhak untuk tidak bahagia, tapi mereka masih memilih untuk bahagia begitu. Sedangkan kita yang sebenarnya tidak terlalu berhak amat begitu dengan kondisi yang kita punya saat ini untuk tidak berbahagia, ya kenapa kita harus memilih untuk tidak berbahagia begitu. Baik, kita lanjutkan pada materi. Sebagaimana yang saya sudah sampaikan sebelumnya, dan juga mungkin tadi sudah diingatkan oleh Kak Zakir, bahwa sebenarnya ada 3 kecerdasan yang satu sama lain ini saling berkaitan. Dan kalau misalnya ditanya mana yang penting di antara ketiga ini, maka jawabannya adalah ketiga-tiga kecerdasan ini penting begitu, dan satu sama lain juga saling terhubung. Artinya kita tidak hanya butuh intellectual quotient saja, tetapi sampai dengan spiritual quotient itu kita berusaha untuk bisa memilikinya. Jadi tidak bisa berhenti hanya sampai pada emotional quotient saja, tapi kita harus sampai pada tingkat atau puncak kecerdasan yang paling tinggi, yakni adalah spiritual quotient. Sebelum kita lanjut lagi, maka mari kita lihat sedikit terlebih dahulu apa sebenarnya pengertian dari intellectual quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient. Nah, ini adalah pengertian yang saya ambil dari jurnal terbaru, di mana jurnal terbaru ini juga ternyata memiliki penelitian yang sudah mereka catat dalam jurnal International Journal of Economic Business and Management Research di tahun 2023. Jadi intellectual quotient itu adalah kemampuan kognitif yang dimiliki oleh seseorang untuk berpikir, bernalar, dan memecahkan masalah. Ini mencangkup kemampuan untuk memahami informasi kompleks, belajar dari pengalaman, dan menerapkan pengetahuan dalam situasi terbaru. Jadi intellectual quotient itu segala hal-hal yang berbaur tentang kemampuan kognitif kita. Ini biasanya cenderung dikaitkan dengan bagaimana kemampuan kita dalam belajar dan sebagainya. Sehingga tidak jarang ada yang mengatakan bahwa intellectual quotient itu berkaitan dengan otak kiri. Jadi termasuk bagaimana kita mampu untuk berhitung, kita mampu untuk menghafal sesuatu, kita mampu untuk membaca, dan lain sebagainya. Hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan di dalam ruang kelas, nah itu kaitannya dengan intellectual quotient. Lalu apa yang dimaksud dengan emotional quotient? Nah, kalau berdasarkan pengertian yang ada di artikel ini adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka sendiri serta emosi orang lain. Ini mencangkup kemampuan untuk mengendalikan diri, memotivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Sebenarnya kalau kita lihat sederhana, di emotional quotient ini sudah hampir sempurna. Karena kita sudah memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, memotivasi diri kita sendiri, bahkan kita juga sudah punya empati di dalamnya atau cinta, dan juga keterampilan sosial. Jadi di samping kita mengetahui dirinya kita sendiri, kemudian kita mengetahui bagaimana kita memotivasi diri kita sendiri, kemampuan kita untuk berkomunikasi, bersosial dengan orang lain juga di bagian emotional quotient ini sudah terpenuhi. Secara sederhana kelihatannya seperti itu. Tapi sebenarnya kadangkala di bagian emotional quotient ini, semakin lama atau semakin kesini kehidupan kita merasa hampa begitu. Seakan-akan kita ini sudah punya segalanya, kekayaan kita punya, kecerdasan kita punya, kedudukan kita punya, tapi entah kenapa ada suatu hal yang kita merasa itu masih kosong begitu. Padahal kita merasa semua yang diinginkan oleh orang lain itu telah kita miliki. Nah, barangkali itu disebabkan karena memang kita masih belum bisa berada pada tahap spiritual quotient. Nah, lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan spiritual quotient itu? Berdasarkan dari artikel, bahwa spiritual quotient itu kemampuan seseorang untuk memberikan makna dan nilai dalam hidup mereka. Ini mencangkup kemampuan untuk mendengarkan suara hati, memiliki visi yang lebih luas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk membuat perubahan yang bermakna dalam hidup. Jadi, di spiritual quotient ini, semua memang betul-betul perfect atau lengkap dan sempurna. Jadi, bisa saja kita kekurangan intellectual quotient, dan bisa saja juga mungkin kita kekurangan emotional quotient, dalam artian mungkin kita tidak terlalu bisa untuk berkomunikasi dengan orang lain, tapi kekurangan pada intellectual quotient dan emotional quotient itu pada akhirnya mampu ditutupi oleh spiritual quotient yang sempurna yang kita miliki. Karena kalau misalnya kita andaikan bahwa intellectual quotient ini misalnya kecerdasan, kemudian emotional quotient ini adalah kedudukan, yang kedudukan ini berhasil kita dapatkan karena kemampuan kita untuk bisa meyakinkan seseorang memberikan kedudukan itu kepada kita, maka kita tidak bisa memaknai
kecerdasan dan juga kedudukan yang kita miliki ini tanpa spiritual question. Karena memang spiritual question itu adalah tempat untuk di mana kita bisa memberikan makna dan nilai terhadap hidup kita seutuhnya. Termasuk hal-hal yang kita berhasil terima dan apa-apa yang lepas atau hilang dari dalam hidup kita. Jadi di spiritual question ini yang pada akhirnya dapat menentukan bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini. Nah, kalau misalnya dipertanyakan, kan kalau tadi apakah di antara ketiga ini ada yang tidak penting kan pertanyaannya, maka jawabannya adalah ketiga-tiganya ini penting. Nah, kalau misalnya ditanya di antara ketiga ini mana yang lebih penting, maka kalau berdasarkan dengan jurnal yang sudah menerbitkan artikel terbarunya di tahun 2023, salah satunya adalah dalam judul Effectiveness of Intelligence, di mana dalam artikel ini mereka meneliti antara intellectual quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient towards employee performance in business organization, di mana mereka ingin melihat apakah di antara ketiga kecerdasan ini memiliki keterkaitan dengan kemampuan karyawan dalam memberikan performance terbaik mereka saat kerja. Dan ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa memang ketiga variabel ini, yakni kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual, mereka saling berketerkaitan dan mempengaruhi kinerja karyawan. Dan kalau misalnya dilihat lagi, ternyata kecerdasan spiritual itu yang paling mendominasi. Jadi makanya kenapa tadi dibilang bahwa bisa jadi kita kekurangan di intellectual quotient. Oke, di emotional quotient juga mungkin kita tidak terlalu high quality. Tapi ternyata spiritual quotient-nya kita mantap luar biasa begitu. Pada akhirnya kekurangan pada IQ ini dan juga pada IQ ini dapat ditutupi oleh kemampuannya kita yang luar biasa dalam spiritual quotient atau SQ. Begitu. Nah, tadi saya lupa. Kalau yang intellectual quotient itu sering dikaitkan dengan otak kiri, maka emotional quotient ini sering dikaitkan dengan otak kanan. Di mana nanti pada emotional quotient ini juga dikaitkan dengan bagaimana kreativitasnya kita itu dapat terbentuk. Nah, itu ternyata juga dari emotional quotient. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya kalian lihat pemandangan ini, sebenarnya juga awalnya saya kurang tahu sih. Tapi kalau di sisi sebelah kanannya ini kan sudah ada keterangan aurora borealis atau cahaya utara. Di mana ini adalah fenomena alam spektakuler yang ini bisa disaksikan di langit Finlandia Utara, terutama di Lapland selama musim dingin. Nah, tahukah kalian apa keterkaitan antara Finlandia dengan kecerdasan yang saat ini kita bahas? Mungkin kalau misalnya ada satu saja, saya persilakan untuk bisa memberikan pendapatnya. Mohon maaf, saya tidak bisa membaca tanggapan kalian dalam chat, karena saat ini yang terlihat di layar laptopnya saya ini adalah slideshow-nya saya begitu. Sehingga kalau misalnya memang ada yang memberikan pendapat lewat chat, mungkin bisa dibantu oleh moderator menyampaikan ke saya. Atau kalau misalnya mau lebih efektif supaya juga interaktif, teman-teman silahkan bisa mengaktifkan mikrofonnya. Semisal teman-teman masih belum ada yang bisa memberikan pendapat, mungkin diberikan kesempatan kepada kakak-kakak. Atau kalau misalnya moderator berkenan juga dipersilahkan, nggak apa-apa. Siap. Ini gambar yang saya sajikan. Gambar yang saya sajikan ini adalah sebuah gambar yang saya ambil. Ini merupakan suatu hal yang ikonik di Finlandia. Awalnya juga saya kurang tahu sih sebenarnya apa gambar ini. Tapi kalau misalnya kita lihat dari segi visual, ini memang luar biasa. Nah, ternyata ini adalah aurora borealis atau cahaya utara, di mana ini adalah fenomena spektakuler yang kita bisa saksikan di langit Finlandia Utara, terutama di Lapland selama musim dingin. Nah, mungkin ada teman-teman yang tahu, atau mungkin moderator bisa memberikan pendapatnya, apa sebenarnya keterkaitan antara negara Finlandia dengan kecerdasan yang kita bahas saat ini, atau mungkin keterkaitannya dengan pendidikan di dunia. Itu sudah sangat clue yang paling dekat. Kenapa saya memilih Finlandia?
Saya terima kasih banyak kepada Kak Zakir, dan benar sekali apa yang disampaikan oleh Kak Zakir. Kenapa saya mengambil Finlandia? Karena memang Finlandia merupakan negara dengan tingkat kualitas pendidikan terbaik di dunia. Dan Finlandia juga menjadi negara dengan tingkat literasi paling atas di dunia. Oleh karena itu, dulu Finlandia itu adalah negara yang betul-betul memperhatikan intellectual quotient pada anak-anaknya. Bahkan semenjak mereka di taman kanak-kanak dan juga di sekolah dasar, anak-anak di Finlandia itu dituntut untuk bisa menjadi juara-juara kelas. Atau mungkin anak dengan intellectual quotient yang angkanya itu paling tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Jadi mereka berusaha untuk berlomba-lomba untuk bisa meningkatkan intellectual quotient-nya mereka. Dan itu menjadi tuntutan pada setiap anak, bahkan mereka semenjak berada di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Sehingga dengan kondisi yang seperti itu, mereka kekurangan untuk bisa saling berkomunikasi atau mungkin saling berhubungan sosial antara anak-anak yang satu dengan anak-anak yang lainnya. Akhirnya, meskipun oke lah, mereka berhasil mendapatkan negara dengan tingkat kualitas pendidikan terbaik, dan bahkan anak-anaknya juga dengan intellectual quotient yang bisa dibilang paling tinggi dibandingkan dengan anak-anak di negara yang lainnya. Tapi ternyata di sisi yang lain, disebabkan karena tuntutan itu, ternyata negara ini juga menjadi negara dengan tingkat ketidakbahagiaan atau mungkin negara dengan tingkat stres yang lumayan tinggi, dan tidak jarang pada akhirnya ini berakhir dengan bunuh diri. Nah, seiring berjalannya waktu, maka akhirnya pemerintah Finlandia berusaha untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang ada di negara mereka. Dan mulai saat itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa intellectual quotient itu bukan menjadi standar dari kecerdasan seseorang, tetapi yang juga harus mereka berusaha untuk tingkatkan adalah pada bagian emotional quotient. Sehingga mulai saat itu Finlandia tidak hanya berbicara tentang bagaimana mereka meningkatkan intellectual quotient pada anak-anaknya, tapi juga emotional quotient. Dan hingga saat ini kita bisa mengetahui ternyata sampai dengan saat ini mereka tetap mampu bertahan menjadi negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, namun tidak dengan tingkat bunuh diri yang paling tinggi. Karena sistem pendidikan yang dulu mereka terapkan yang lebih berorientasi pada intellectual quotient, saat ini sudah jauh lebih seimbang. Meskipun untuk spiritual quotient sendiri saya masih belum tahu persis, tapi sejauh ini yang dilihat tetap Finlandia menjadi acuan dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Oleh karena itu, maka ternyata Finlandia saja sudah membuktikan bahwa intellectual quotient itu tidak cukup untuk memberikan ketenangan di dalam hidupnya kita begitu. Ternyata masih ada kecerdasan-kecerdasan lain yang juga harus kita penuhi. Ya, di antaranya adalah emotional quotient dan spiritual quotient. Bahkan berdasarkan dengan penelitian, ini yang harus teman-teman ingat dan tekankan bahwa apalagi teman-teman yang mau beranjak dari sekolah menengah atas ke perkuliahan, itu harapannya mindsetnya teman-teman sudah jauh lebih terbuka tentang bagaimana angka dan nilai itu mempengaruhi kehidupan kita. Meskipun dulu juga waktu awal-awal saya masuk dunia kampus, saya masih sangat kecewa kalau misalnya mendapatkan angka yang di bawah dibandingkan dengan apa yang seharusnya saya pikirkan saya bisa lebih dari itu. Tapi belakangan ini saya rasanya sudah bisa berdamai dengan hal-hal yang bersifat angka. Semoga teman-teman bisa paham dalam artian misalnya kita yang seharusnya bisa mendapatkan 95, ternyata hanya dapat 90, dan ternyata ada teman kita yang mendapatkan 98, atau mungkin juga lebih spesifik tentang juara kelas dan lain sebagainya. Nah, itu harapannya ketika teman-teman beranjak dari sekolah menengah atas menuju ke bangku perkuliahan itu sudah mulai ya sedikit demi sedikit berubah, supaya teman-teman bisa jauh lebih terbuka lagi dalam memaknai kehidupan ini yang sesungguhnya, yang seutuhnya begitu. Dan itulah yang juga nanti akan dijelaskan oleh spiritual quotient. Nah, jadi spiritual quotient itu ternyata hanya mempengaruhi 10-20% untuk kesuksesan seseorang. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini insecure dan merasa ya Allah, ini kok masih, mohon maaf, mungkin bodoh sekali begitu. Ya Allah, kok saya ini kurang sekali dari segi memahami materi. Kok saya ini masih sulit sekali untuk bisa menghafal. Nah, jangan merasa sedih teman-teman, karena ya kecerdasan intelektual itu disampaikan oleh para peneliti hanya mempengaruhi 10-20% dalam tingkat kesuksesan untuk mencari kesuksesan di dunia ini.
Sedangkan yang lainnya itu ya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain termasuk adalah kecerdasan emosional dan juga kecerdasan spiritual. Jadi masih ada harapan untuk kita-kita yang merasa bahwa ya Allah kita ini tidak terlalu mampu begitu. Dan sebagai buktinya juga banyak teman-teman yang mendapatkan beasiswa itu bukan karena mereka dengan IPK yang paling tinggi, no begitu. Termasuk saya pribadi. Saya pribadi ini yang mendapatkan beasiswa bukan karena saya adalah orang yang paling tinggi IPK-nya di dalam kelasnya saya begitu, atau mungkin saya dengan predikat orang yang lulus terbaik begitu. Ya, meskipun dulu saya mau begitu, tapi pada akhirnya kan tidak. Nah, ternyata bukan itu yang dinilai gitu untuk bisa mendapatkan hal-hal baik di kemudian hari, karena ada banyak faktor yang ternyata itu bisa mempengaruhinya. Jadi sekali lagi tidak perlu insecure dengan kemampuan intelektual kita. Yang paling penting adalah kita tetap berusaha dan tidak berputus asa. Oke. Lanjut. IQ itu sering dikenal juga. Tadi kalau misalnya saya bilang dia dominan otak kiri, IQ itu juga sering dikenal dengan istilah what do I think. Jadi itu berbicara tentang bagaimana kita memikirkan sesuatu, termasuk tadi bagaimana kita berhitung, bagaimana kita membaca, bagaimana kita menghafal dan lain sebagainya. Jadi dia berkaitan dengan thinking, berkaitan dengan pikiran. Sedangkan emotional question ini berbicara tentang what do I feel, apa sebenarnya yang saya rasakan gitu. Jadi itu erat kaitannya dengan bagaimana kita memahami emosinya kita dan bagaimana kita berusaha untuk mengendalikannya, serta bagaimana kita berusaha untuk memahami emosi orang lain. Karena di dalam kehidupan ini kita tidak hanya berbicara tentang dirinya kita sendiri, tapi juga berbicara tentang bagaimana kita menghadapi orang lain. Bahkan dengan dirinya kita sendiri itu kadang kita sering tidak suka begitu, apalagi dengan orang lain. Nah, hal inilah yang harus berusaha untuk kita kendalikan dengan emotional question. Karena ini berkaitan dengan what do I feel, apa sebenarnya yang aku rasakan begitu. Dan kemampuan ini insya Allah sedikit bisa mendatangkan ketenangan dalam dirinya kita ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dari orang lain. Jadi mungkin yang kalau misalnya kalian pernah membaca buku tentang filosofi teras yang itu menganut ajaran tentang stoicism atau orang-orang yang menganut pemahaman stoik. Pemahaman stoik itu adalah pemahaman yang sebenarnya kalau kita memahaminya sekilas itu hampir bisa kita katakan bertentangan dengan Islam, hampir. Tapi kalau misalnya kita pahami lebih dalam lagi sebenarnya tidak. Karena pikiran stoik itu adalah pikiran yang berusaha untuk kita menjaga agar tidak terlalu kecewa berlebihan. Caranya adalah dengan memikirkan bahwa bisa ada kemungkinan buruk yang terjadi di kemudian hari begitu. Tapi bukan berarti kita bernegatif thinking. Kita hanya berusaha untuk supaya ketika misalnya apa yang kita inginkan ini tidak berhasil kita gapai, kita sudah menyediakan opsi, oh ya iya memang akan ada sesuatu yang mungkin terjadi dan itu di luar kendalinya kita. Nah, ini adalah yang berusaha untuk diajarkan oleh stoik. Meskipun dalam Islam itu kita diajarkan untuk terus berpositif thinking. Tapi kadangkala kalau misalnya positive thinkingnya kita ini juga kita tidak berhasil kendalikan, yang akhirnya kita tidak menyadari bahwa kita ini berpositif thinking tapi sudah berada pada tingkat ekspektasi yang tidak semestinya. Dan ketika kenyataan menunjukkan bahwa tidak sesuai dengan ekspektasi, kita kecewa sekecewanya begitu. Maka stoik itu berusaha untuk mengendalikan hal tadi. Kita memikirkan akan ada hal yang terjadi di luar kendali, sehingga ketika misalnya itu memang terjadi, kita sudah mempersiapkan di awal karena kita mengerti akan ada hal yang terjadi di luar kendali tadi. Nah, ini juga erat kaitannya dengan emotional question. Jadi, kalau misalnya kita tidak bisa mengendalikan apa yang dipikirkan oleh orang lain, begitu, apa yang diperlakukan oleh orang lain, tapi kita masih bisa mengendalikan bagaimana caranya kita memperlakukan apa yang dilakukan oleh orang lain tadi. Ini sangat erat kaitannya dengan emotional question. Dan saya pikir emotional question ini akan sangat bisa memberikan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan intellectual question saat teman-teman berbaur dengan masyarakat nanti. Mungkin kalau teman-teman yang saat ini sementara di sekolah menengah atas masih belum bisa merasakan bagaimana kita dituntut untuk bisa berbaur dengan masyarakat. Tapi teman-teman yang sudah beranjak di mahasiswa atau mungkin yang sudah turun kegiatan KKN itu akan sangat bisa membantu teman-teman saat pelaksanaan program KKN itu. Karena kalau misalnya kita tidak bisa berbaur dengan orang lain, maka kita akan dianggap seperti orang yang sombong dan pada akhirnya ikatan emosionalnya kita itu, kedekatannya kita tidak bisa terbangun. Tapi memang ada hal-hal yang harus diperhatikan saat kita berhubungan dengan orang lain atau bersosial dengan orang lain. Bukan berarti kita asal-asalan dalam berhubungan, tidak. Tapi tetap
menerapkan apa-apa yang diajarkan oleh agama Islam, sehingga kita mengikuti apa yang memang seharusnya diikuti dalam artian hal-hal yang positif, dan untuk hal-hal yang negatif masih bisa kita protect. Artinya meskipun kita tetap bersosial, tapi hal-hal yang negatif ini tidak kita lakukan begitu. Jadi bersosial, tapi bukan berarti kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan buruk terhadap orang lain yang kita bersosial dengan mereka. Nah, emotional quotient ini juga karena dia berbicara tentang what do I feel, maka sering dikatakan bahwa emotional quotient ini adalah puncak untuk mencapai ketenangan. Begitu. Jadi di emotional quotient ini adalah ketenangan yang kita cari. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini merasa bahwa saya masih belum bisa menemukan ketenangan, barangkali emotional quotient-nya teman-teman masih belum terpenuhi, barangkali. Nah, berikutnya adalah spiritual quotient. Nah, kalau tadi IQ berbicara tentang what do I think, kemudian emotional quotient berbicara tentang what do I feel, maka spiritual quotient itu berbicara tentang who am I begitu. Jadi dia lebih dalam lagi, berbicara tentang siapa kita ini sesungguhnya. Ya, meskipun kalau misalnya kita berlihat di cermin, di kaca, oh inilah kita gitu, inilah tampang kita, tapi bukan itu yang kita maksud. Tidak hanya sesederhana kita melihat tampangnya kita dan inilah kita, tidak, tapi dia lebih dalam lagi. Sehingga ada yang bilang bahwa spiritual quotient ini adalah suatu kondisi deeper, di mana deeper itu kita masuk pada deeper dimension of our life. Jadi kita itu masuk di dimensi yang paling dalam dari hidupnya kita. Karena di spiritual quotient ini adalah tempat untuk kita mencari meaning. Jadi makna dari segala kehidupan kita ini, termasuk dirinya kita sendiri, itu adalah di bagian spiritual quotient. Ada ustadz yang bilang, selalu palingnya ustadznya, ada ustadz yang bilang bahwa di bagian spiritual quotient ini adalah ketika kita tidak memenuhi spiritual quotient, maka untuk menjawab pertanyaan mengapa itu sulit. Contohnya misalnya kita sudah kaya, lalu mengapa kalau sudah kaya begitu? Atau misalnya kita sudah sukses, lalu mengapa kita sudah sukses? Nah, di bagian spiritual quotient ini untuk bisa mampu menjawab makna-makna tadi, ya kita harus bisa memenuhi spiritual quotient-nya kita. Jadi ini adalah tahapan yang paling deeper, yang paling dalam dibandingkan dengan kecerdasan-kecerdasan yang lainnya. Jadi di sini kita lebih bisa memaknai kehidupan kita yang sesungguhnya, dan di posisi ini kita akan jauh lebih bisa merasa bisa menjalani kehidupan ini meskipun kita ini masih ada cobaan dan tantangannya begitu. Jadi cobaan dan tantangan itu bukan menjadi alasan kita untuk berhenti hidup, karena kita sudah berhasil memaknai kehidupan kita yang sesungguhnya. Jadi tidak hanya sesederhana kita menjadi sukses, punya mobil mewah, punya uang yang banyak, punya istri yang cantik dan lain sebagainya, tapi ada makna yang sudah kita tentukan yang jauh lebih berarti dibandingkan itu. Jadi meskipun itu tidak berhasil kita capai, tapi ada hal yang berharga yang mungkin menurut orang lain tidak berharga, tapi menurut kita itu sudah kita artikan dan kita maknai dengan hal yang sangat berharga. Dan itu dapat kita capai ketika spiritual quotient-nya kita sudah terpenuhi. Sehingga kalau tadi emotional quotient berkaitan dengan ketenangan, maka spiritual quotient ini berkaitan dengan kebahagiaan. Kadangkala kita sudah merasa tenang, tapi ternyata bahagia itu belum berhasil terpenuhi di dalam dirinya kita. Kalau misalnya seperti itu, maka spiritual quotient-nya kita barangkali belum terpenuhi. Tapi kalau misalnya kita sudah merasa bahagia, kita merasa tenang dengan apapun yang terjadi di dalam kehidupannya kita ini, yang mungkin orang lain sampai heran begitu, kok bisa kita kelihatannya baik-baik saja begitu. Kalau misalnya kalian pernah lihat suatu postingan yang kayak tiba-tiba dia dapat SMS-an tawaran rumah berapa ratus ribu, kemudian ada teman yang juga minjem uang 40 juta begitu, terus disambung dengan kata terlihat sedamai itukah hidupku begitu, sehingga orang-orang itu merasa kayak mungkin dia punya uang dan bisa membeli rumah yang lumayan mahal ratusan juta dan bisa menjadi orang sebagai opsi untuk meminjam uang puluhan juta begitu, sehingga dia bertanya sedamai itukah kelihatan hidupnya dia begitu, sehingga orang-orang itu menawarkan dia dengan sesuatu yang menurut dia ini tidak punya begitu, tapi kenapa orang menjadikan dia opsi untuk hal tersebut. Nah, mungkin itu saya merasa dia sudah berada dalam spiritual quotient yang orang lain itu bisa sampai heran begitu, kok dia bisa setenang itu, dia bisa sekalm itu, padahal dia dengan cobaan dan tantangan yang tidak biasa begitu, yang mungkin itu kalau misalnya jadi kita di posisi itu mungkin kita sudah menangis jadi-jadinya dan lain sebagainya, tapi kok dia bisa tenang-tenang begitu. Nah, itu kemungkinan disebabkan karena ketiga hal ini sudah dia miliki, baik intellectual quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient. Dan semoga harapannya
dari semenjak teman-teman berada di bangku sekolah ini sudah bisa ya sedikit demi sedikit untuk berada pada tahapan spiritual question, sehingga kita memaknai hidup itu tidak sesederhana kita berhasil kuliah di misalnya di perguruan tinggi kampus terbaik, tidak, tapi ada hal yang jauh lebih penting dibanding itu, sehingga hal-hal yang seperti itu sudah tidak menjadi prioritas dalam kehidupannya kita. Ya kalau misalnya kita bawa dalam keterkaitan agama, kita itu lebih berfokus pada ukhrawi, tapi bukan berarti kita mengabaikan duniawi. Ketika kita melaksanakan hal-hal yang bersifat duniawi, sebenarnya di dalamnya itu kita sementara berusaha untuk menjalankan aktivitas ukhrawi. Jadi duniawinya kita itu sebagai perantara kita untuk bisa berhasil mendapatkan ukhrawinya kita yang maksimal. Gitu. Nah, ini ada 4 akar spiritual question. Jadi 4 akar ini juga bisa dijadikan sebagai landasan supaya kita bisa memiliki spiritual question. Kenapa saya menjelaskan yang spiritual question? Karena insya Allah yang bagian intellectual question sama emotional question itu dapat teman-teman pelajari lebih gampang dan mungkin juga sudah dibahas beberapa kali. Dan saya merasa spiritual question ini akan jauh lebih menarik kalau misalnya teman-teman dari sekarang ini sudah punya dasar untuk bisa memahaminya. Jadi ada 4 akar spiritual question, di mana 4 akar ini juga bisa dijadikan sebagai 4 langkah, begitu 4 ikhtiar kita untuk mencapai tahapan spiritual question. Yang pertama adalah kesungguhan. Tentu dalam aspek apapun itu kita dituntut untuk bersungguh-sungguh, atau juga mungkin dalam bahasa lain kita harus memiliki niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu diawali dari niat. Kalau misalnya kita niatnya juga sudah keliru, maka jangan tanyakan kenapa di pertengahan jalan kita akhirnya putus. Atau mungkin kenapa hampir di ujung jalan akhirnya kita berbalik arah. Yang padahal selangkah lagi, kalau misalnya kita jauh lebih sabar, kita akan berhasil mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi kenapa kesungguhan ini menjadi salah satu akar dari spiritual question. Kemudian yang kedua adalah ketercerahan. Di ketercerahan ini adalah setelah kita bersungguh-sungguh, maka lama-kelamaan itu kita akan tercerahkan. Contohnya kayak misalnya, oh iya begitu, ternyata maksudnya Allah begitu untuk dulu mendatangkan cobaan A, B, dan C ke saya itu supaya Allah itu mengantarkan saya pada kesuksesan ini begitu. Nah itu kalau misalnya sudah seperti itu, kita sudah berada di tahap ketercerahan. Jadi kita sudah tercerahkan. Kita sudah mulai memahami bagaimana pola-pola dalam kehidupan ini. Jadi di part ini kita tidak mudah menyalahkan Allah dan kita tidak mudah berputus asa serta bernegatif thinking. Karena di tahapan ini kita sudah lebih bisa mengartikan bagaimana tahapan demi tahapan, bahkan tahapan yang kita tidak inginkan itu harus terjadi, tetap menjadi hal yang pada akhirnya mendatangkan kebaikan untuk kita. Jadi kita tidak akan mudah menjustifikasi Allah ini tidak adil begitu. Saya ini sudah berusaha untuk bersungguh-sungguh, sudah berusaha untuk melaksanakan amal ibadah. Bahkan Al-Qur'annya saya baca hampir setiap malam begitu. Tapi ternyata ada orang yang jauh lebih sukses dibandingkan saya, yang padahal saya merasa oh dia ibadahnya biasa-biasa saja begitu. Nah, kita tidak akan mudah seperti itu kalau sudah berada di tahap ketercerahan. Karena kita sudah mulai mengerti, kita sudah mulai tercerahkan dengan fenomena-fenomena yang harus kita alami. Kemudian yang ketiga adalah ketuhanan. Nah, di bagian ketuhanan ini adalah kita sudah mengaitkan segala hal itu dengan ketuhanan. Karena dalam hidup ini ada pertanyaan-pertanyaan, bahkan mungkin pertanyaan random yang tiba-tiba muncul di benak kita, yang itu tidak mampu dijawab oleh akal manusia, gitu, yang tidak mampu dijawab oleh kita sebagai manusia biasa. Tetapi ketika kita itu mengaitkannya dengan Tuhan, itu seakan-akan sangat mudah untuk terjawab. Misalnya saja, contohnya ya, kenapa kita tadi yang sudah berusaha mati-matian ternyata tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, dan orang yang kita merasa dia usahanya biasa saja justru yang mendapatkan apa yang kita inginkan tadi itu. Nah kalau misalnya kita menjawab dengan akal sehat tidak mungkin dong. Apalagi kalau misalnya kita ini adalah orang yang berprinsip bahwa
hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Jadi artinya ketika kita telah bersungguh-sungguh, maka harusnya usaha yang kita terima juga itu yang sungguh-sungguh, yang baik, begitu yang kita inginkan, karena kita sudah berusaha bersungguh-sungguh di bagian prosesnya. Dan kalau misalnya orang bilang hasil itu tidak mengkhianati proses, ya maka harusnya hasilnya tadi ini sesuai dengan prosesnya kita yang sungguh-sungguh tadi. Tapi sayangnya kenyataannya tidak demikian, begitu kan? Dan itu kayak di luar nalarnya kita. Nah, tetapi ketika kita mengaitkan dengan ketuhanan tadi, dengan konsepnya Tuhan, ya karena memang itu adalah bagian rencana dari Tuhan, begitu. Karena mungkin meskipun kita dari usaha sudah berikhtiar, tapi ada alasan lain yang itu hanya terjadi pada orang yang lain ini yang berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan. Begitu. Misalnya saja sebagai contoh adalah kisah Nabi Nuh. Di kisah Nabi Nuh itu saya mulai memahami bahwa hati-hati dalam menerjemahkan usaha itu tidak mengkhianati proses, begitu. Karena nyatanya adalah Nabi Nuh itu adalah nabi dengan durasi berdakwah yang terlama dibandingkan nabi-nabi yang lain. Kalau saya tidak salah, beliau itu berdakwah selama 95 tahun beliau berdakwah. Tapi ternyata apa yang beliau dapatkan? Kalau tidak salah, pengikutnya beliau itu hanya 4 orang. Kan tidak mungkin kan? Maksudnya kita ini sebagai penganut orang yang hasil tidak akan mengkhianati proses, tapi ternyata Nabi Nuh dengan 95 tahun lamanya beliau berdakwah ternyata hanya berhasil mendapatkan 4 pengikut. Begitu kita saja yang misalnya berusaha konsisten di Instagramnya kita selama 2 tahun, kita itu akan sangat kecewa kalau misalnya selama 2 tahun kita hanya mendapatkan 4 pengikut, kan tidak masuk akal begitu. Nah, tapi ternyata ini terjadi pada Nabi Nuh. Nah, kalau kita ingin menjawab ini dengan akal biasa kita sebagai manusia, kita tidak akan mampu. Makanya pada konsep ketuhanan ini barulah kita bisa mampu menjawab apa sebenarnya yang Allah rencanakan terhadap hal-hal yang itu tidak mampu kita jawab dengan nalarnya kita sebagai manusia biasa. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah pengalaman. Di bagian pengalaman ini juga menjadi hal yang sangat penting. Karena pengalaman ini yang pada akhirnya juga dapat menentukan konsistensinya kita dalam melaksanakan sesuatu. Sebagai contoh misalnya pengalaman ini dibentuk semenjak kita lahir, kemudian kanak-kanak, kemudian sekolah dasar. Nah, di sekolah dasar itu kita sudah dituntut oleh orang tuanya kita untuk sholat 5 waktu. Sehingga pada akhirnya ini terbawa dan menjadi pengalaman yang terus kita lakukan. Dan ketika ada suatu hari kita terpaksa untuk meninggalkan atau tertinggal dengan pelaksanaan sholat ini, kita merasa ada hal yang menjangkal begitu ya. Itu disebabkan karena pengalaman kita yang sudah terbentuk dari dulu. Jadi di spiritual quotient ini kita juga membutuhkan pengalaman. Artinya repetitionnya kita, hal-hal yang kita lakukan berulang-ulang itu pada akhirnya akan menjadikan kita terasa nyaman dan merasa bergantung kalau misalnya tidak melakukan hal itu. Dan itu diperlukan ketika kita ingin mencapai tahapan spiritual quotient tadi. Ini ada satu ungkapan yang sangat-sangat cantik dan deep maknanya, di mana kecerdasan spiritual diperlukan ketika kita mulai membuka diri terhadap perjalanan batin kita untuk mencari pemahaman yang lebih besar tentang hidup ini, menemukan tujuan yang lebih tinggi, kesadaran yang lebih luas, dan pada akhirnya menjadi orang yang lebih bijaksana. Jadi kita tidak akan mudah menyerah bahkan dengan kondisi yang mungkin menurut orang lain itu sedang jatuh-jatuhnya, atau mungkin bahasa anak milenial dan zilenial itu dipukul oleh keadaan dan kenyataan begitu. Jadi kita tidak akan mudah menyerah dengan kenyataan dan keadaan. Karena pada tahapan ketika kita telah memiliki spiritual quotient, itu kita akan mampu memaknai segala hal dengan kepositifan dan mengaitkannya dengan ketuhanan sehingga kita menjadi orang yang jauh lebih bijaksana. Nah, sebenarnya antara intellectual quotient dan spiritual quotient ini ada keterkaitan yang sangat erat, terkhusus bagi kita orang-orang yang sementara menuntut ilmu. Kalian pernah tidak melihat orang yang sudah dengan gelar master misalnya, orang yang sudah dengan gelar doktor atau PhD misalnya, atau bahkan orang yang sudah dengan gelar profesor, tapi itu melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang sudah mendapatkan gelar ini. Contoh misalnya pelecehan seksual, atau mungkin korupsi, kolusi dan nepotisme, ataupun perilaku-perilaku lainnya yang kita merasa, lah kok bisa orang dengan gelar begitu melakukan hal sereceh itu misalnya, atau hal yang serendah itu misalnya. Nah, ini erat kaitannya dengan bagaimana ilmu itu seharusnya diimbangi dengan spiritual quotient. Oke, spiritual quotient itu
kadangkala ketika kita berbicara tentang spiritual question sering dikaitkan dengan keberagamaan atau ketuhanan. Ya memang tidak ada salahnya, tapi tidak sepenuhnya dan tidak seutuhnya persis. Jadi spiritualitas itu jauh lebih luas lagi pembahasannya dibandingkan hanya sekedar keberagamaan dan ketuhanan. Nah, kenapa saya sampaikan bahwa intellectual question dan emotional question ini erat kaitannya? Dan saya kaitkan dengan fenomena yang tadi, beberapa orang bergelar tapi melakukan hal-hal yang menurut kita wah sangat rendah sekali begitu perilakunya. Itu disebabkan karena tidak adanya keseimbangan antara ilmu dan iman yang dia miliki. Begitu. Jadi dua-duanya ini harus setara, harus ada. Tidak bisa hanya iman tok dan tidak bisa juga hanya ilmu tok. Jadi harus ada iman dan harus ada ilmu. Kenapa demikian? Umar bin Khattab pernah berkata bahwa iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Jadi useless, tidak ada gunanya begitu. Dia ada lentera, tapi ini yang punya lentera ini seorang bayi. Seorang bayi ini bisa melakukan apa dengan lentera begitu kan? Sedangkan ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Lentera ini sebagai penerang yang kalau misalnya dalam kegelapan dia dapat menjadi pencerah, tapi kalau misalnya di tangan pencuri pada akhirnya dia dapat dilakukan untuk tindakan-tindakan kejahatan. Sehingga antara iman dan ilmu kedua-duanya harus ada dan dimiliki oleh kita, dan insya Allah kita termasuk orang yang memiliki itu, sehingga fenomena-fenomena yang saya sampaikan tadi insya Allah tidak terjadi di dalam diri kita dan dalam keluarga-keluarga kita. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan setelah ketidakmaksimalan dalam malam hari ini. Kalau ada hal-hal yang mungkin masih kurang dan menjanggal, kembali saya ingatkan untuk teman-teman bisa klarifikasi kembali di sumber-sumber yang lain. Itu saja dari saya. Syukran jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Zakir. Terima kasih sudah bertanya, Bella. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, memang spiritualitas itu sering dikaitkan dengan keberagamaan dan ketuhanan, tapi ya tidak salah namun tidak sepersisnya juga sama begitu. Makanya kalau misalnya kita mengacu di Al-Quran, saya itu sebenarnya teringat dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah begitu. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah di dalam Islam itu secara menyeluruh. Nah, analisanya saya adalah ayat itu mengartikan bahwa ketika kita ini masih dalam tahapan yang belum seluruhnya dan seutuhnya masuk dalam Islam ini, maka tidak jarang itu kadangkala kita sering keliru dalam mengartikan sesuatu. Jadi itu adalah indikator dari kita masih belum seutuhnya dalam beragama Islam itu. Yang jatuhnya adalah kita mengartikan sesuatu itu masih keliru. Nah, kenapa Islam menganjurkan kita masuk seutuhnya dan seluruhnya di dalam Islam? Biar tadi kita lebih bisa mengartikan sesuatu itu sebagaimana mestinya. Contohnya, yang paling dekat dan sering kita keliru adalah mendefinisikan tentang rezeki. Berapa kali kita itu merasa kekurangan rezeki hanya karena kita kekurangan dari segi materi, atau dalam hal ini adalah uang, yang padahal kehidupannya kita saat ini, kesehatannya kita, keluarganya kita yang juga baik-baik saja, orang tuanya kita yang masih bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, itu juga adalah bagian dari rezeki yang kadangkala kita lupa untuk mendefinisikannya begitu. Dan ternyata itu adalah salah satu arti dari ya karena kita belum seutuhnya masuk dalam Islam ini. Kaitannya dengan spiritual question ini adalah ketika kita telah masuk seutuhnya di dalam agama Islam, maka secara tidak langsung insya Allah itu kita telah berusaha untuk bisa memenuhi spiritual question-nya kita. Karena tadi ketika kita telah berhasil masuk di dalam Islam ini seutuhnya, maka kita juga insya Allah akan terhindar dari kekeliruan dalam mendefinisikan sesuatu yang seharusnya di dalam Islam tidak seperti itu. Yang seharusnya di dalam Islam sudah didefinisikan sedemikian rupa dan seharusnya definisi itu justru akan mendatangkan ketenangan ke kita. Jadi kalau misalnya kita sudah berada di tahapan tadi, masuk ke Islam secara menyeluruh,
maka ini insya Allah juga secara tidak langsung kita telah berada di tahapan spiritual questionnya kita. Meskipun masih belum sempurna, tapi ya insya Allah ini merupakan salah satu langkah kita menuju kepada spiritual question yang sempurna. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kita mengetahui bahwa kita ini sudah seutuhnya masuk di dalam Islam begitu, sudah termasuk orang-orang yang dikatakan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah tadi begitu. Bagaimana kita ini sudah mengetahui bahwa kita ini sudah kafah, sudah menyeluruh. Nah, ini juga tidak mampu saya jawab dan saya rasa untuk menjawab hal ini itu ya sebenarnya posisinya kita sendiri yang paling tahu. Cuman supaya kita bisa berada pada tahapan kafah ini, maka langkah yang dapat kita lakukan adalah sering dan selalu memperbanyak usahanya kita dalam memahami agama Islam ini. Karena kadangkala juga kenapa kita jatuh di dalam kehidupannya kita itu adalah karena pemahaman keagamaan kita yang kurang. Begitu. Jadi perbanyak untuk bisa membaca atau mungkin ikut kajian-kajian sehingga insya Allah apa-apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau misalnya sudah demikian, insya Allah kita dapat lebih bisa memaknai kehidupannya kita ini, di mana pemaknaan kehidupan ini juga seharusnya berarti kita telah masuk pada tahapan spiritual question tadi. Jadi mungkin itu dari saya, perbanyak untuk berusaha meningkatkan pemahaman tentang keagamaan, dan kalau misalnya memang bisa tidak hanya dari segi keagamaan tapi juga mungkin dari aspek-aspek yang lainnya. Artinya adalah di kehidupan kita ini setiap harinya kita berusaha terus bertambah wawasan keilmuannya kita. Mungkin itu salah satu langkah dari saya yang bisa sama-sama kita lakukan dan kita usahakan. Baik, terima kasih kepada Rifdayanti Amali untuk pertanyaannya. Ini sering sekali terjadi di kalangan muda atau mungkin di kalangan orang-orang yang saat ini sementara menuntut ilmu. Karena kalau misalnya pondasinya kita lemah, itu pada akhirnya tadi seakan-akan lentera yang kita miliki ini jatuh di tangan pencuri. Oleh karena itu, dari sekarang pondasinya kita itu dikuatkan. Sehingga ketika misalnya kita sudah memiliki kedudukan, itu kita sudah prinsip sendiri. Yang prinsip itu insya Allah sudah berkaitan erat dengan Islam dan tidak bisa diotak-atik oleh siapapun. Yang kita, kalau misalnya ada orang yang merasa bahwa dia tidak setuju dengan konsep yang kita tawarkan atau konsep yang kita terapkan yang pada dasarnya ini berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita terancam misalnya kedudukannya kita akan dihilangkan, ya kita akan fine-fine saja dan baik-baik saja, dan itu adalah hal yang harus dibangun dari dasarnya ini atau pondasinya ini. Salah satu tips dari saya yang mungkin bisa kita terapkan sama-sama juga supaya ilmu yang kita miliki saat ini atau segala ikhtiar dunia, begitulah bahasa kasarnya mungkin, segala ikhtiar dunia yang kita lakukan saat ini itu insya Allah tetap bisa mengarahkan kita kepada ukhrawinya kita. Untuk mengimbanginya itu adalah dengan terus mempermantap dan konsisten melaksanakan ibadah. Kurang lebih ada dua hal yang harusnya ibadah ini tidak bisa ditinggalkan. Yang pertama adalah sholat 5 waktu, kemudian yang kedua adalah tilawah Al-Quran. Jadi silahkan sesibuk apapun kita, sesusah apapun kita mencari waktu, tetap sisihkan luangnya kita melaksanakan sholat 5 waktu
dan juga membaca Al-Quran. Sebenarnya harusnya kita bisa sih menyisihkan setiap hari itu ya 15-20 menit lah paling sedikit untuk membaca Al-Quran. Atau kalau misalnya memang satu hari itu sulit sekali, ya sudahlah. Ya kalau memang terpaksa satu pekan sekali. Gitu. Itu sudah paling sangat minimal. Kalau misalnya sudah 1 bulan sekali itu saya merasa sudah luar biasa sibuk bagaimana kita ini begitu, sehingga dalam 1 pekan itu kita tidak bisa menyempatkan waktu membaca Al-Quran. Nah, insya Allah meskipun di sela-sela aktivitasnya kita yang lain itu kita juga masih berbuat dosa. Misalnya ya kita juga masih ada sedikit berbohong begitu. Atau mungkin kita masih ada sedikit misalnya interaksi dengan lawan jenis yang tidak seharusnya begitu. Misalnya masih ada kontak fisik dengan mereka dan lain sebagainya. Itu meskipun kita seperti itu, tapi tetap berusaha untuk dijaga sholat 5 waktu dan tilawah tadi. Karena kita tidak pernah akan mengetahui di posisi seperti apa dan di ibadah yang keseberapa, itu pada akhirnya hidayah jatuh di dalam hati kita dan itu menyempurnakan seluruh amal dan menyempurnakan seluruh akhlak dan perilakunya kita. Jadi 2 hal ini yang semoga tetap terus untuk kita usahakan laksanakan. Jadi sholat 5 waktu tadi dan tilawah Al-Quran. Meskipun ada orang-orang yang bilang bahwa dia sholat tapi masih berbohong begitu misalnya. Atau dia sholat tapi dia korupsi. Dia sholat tapi juga masih berbuat kejahatan dan lain seterusnya. Ya itu sudah berbicara tentang hal yang lain lagi begitu. Insya Allah kita meyakini bahwa selama kita tetap melaksanakan ibadah-ibadah ini, suatu saat nanti, yang penting juga kita barengi dengan ikhtiar dan doa, suatu saat nanti hal-hal yang mungkin masih belum sempurna ini dapat tertutupi dan kita tetap akan selalu terreminder, kita akan tetap selalu teringatkan dengan sholat dan juga tilawah Al-Quran yang berusaha untuk tetap konsisten kita laksanakan. Jadi mungkin dari saya sederhana itu Rifdayanti Amali. Jadi selain kita mungkin menuntut ilmu dan lain sebagainya, yang meskipun notabene adalah menuntut ilmu juga bagian dari ibadah. Tapi kadangkala kalau misalnya ibadah itu tidak terlalu spesifik seperti yang sudah dianjurkan, misalnya sholat 5 waktu, puasa dan lain sebagainya, kita kadang mengartikannya bukan ibadah begitu. Tapi sebenarnya itu ibadah. Nah, jadi di samping kita mungkin menuntut ilmu atau aktivitas-aktivitas dunia yang lainnya, ibadah-ibadah yang wajib yang harusnya kita tetap laksanakan itu juga konsisten untuk kita laksanakan. Insya Allah dengan demikian, ya seiring berjalannya waktu, lambat laun itu kita akan beralih menjadi orang yang lebih baik lagi di setiap harinya. Mungkin itu dari saya. Baik, syukron sebelumnya Kak untuk kesempatannya. Jadi mungkin langsung saja ke pertanyaan. Saya lebih menarik kepada hal emotional question, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa untuk anak generasi sekarang itu kan lebih tren-trennya sekarang itu mengenai masalah mental health, seperti itu, mental kesehatan. Dan itu kan bercondong kepada emotional question ini, seperti itu. Nah, karena berhubung juga di sini Kak Ramdan fokus bidangnya adalah ke bidang kesehatan seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana pandangan atau dari Kak Ramdan itu sendiri mengenai langkah-langkah atau tips seperti itu, agar supaya mengenai masalah emotional question ini untuk di kalangan anak muda itu tidak terlalu dikhawatirkan untuk bagaimana supaya menjaga kesehatan mental itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya berikan, saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Kak Ian atas pertanyaannya. Saya pribadi percaya bahwa mental health itu kaitan eratnya dengan pemahamannya seseorang. Jadi ketika seseorang ini bisa memahami dirinya sendiri, insya Allah masalah mental health itu tidak akan terjadi di dalam dirinya. Artinya bahwa memahami diri itu tidak sesederhana kita ini tahu kesukaannya kita apa, kemudian hobinya kita ini apa, kemudian mungkin warna yang paling kita suka warnanya apa dan lain sebagainya. Tapi lebih kepada sebenarnya tujuan dari dirinya kita itu apa. Dan ini bisa didapatkan dengan pemahamannya kita yang mantap terhadap dirinya kita. Pemahaman yang mantap terhadap diri ini dapat didapatkan dari mana? Yaitu adalah dari usaha-usahanya kita di setiap harinya. Entah ini misalnya dari buku-buku yang kita baca, atau bagaimana kita melihat kejadian-kejadian yang terjadi di luar kita. Misalnya saja, kejadian yang terjadi di luar kita itu adalah saat kita mau balik dari kampus, misalnya menuju kos, kita melihat ada orang yang kehujanan, yang itu mati-matian mendorong gerobak misalnya. Yang itu pada akhirnya kita berhasil mendapatkan pembelajaran, ada orang yang sebenarnya hidupnya jauh lebih susah dari kita, tapi dia berusaha untuk tetap mempertahankan kehidupannya itu, begitu. Sehingga dengan pembelajaran ini menjadi alasan dan menambah pemahaman kepada kita saat ini harusnya jauh lebih bisa bersyukur dengan kehidupan kita. Karena tadi kita sudah memahami bahwa dari pembelajaran tadi, ada orang yang mati-matian hidupnya ini susah, tapi sesusah-susah hidupnya ini dia berusaha untuk tetap mempertahankan kehidupannya itu. Begitu. Artinya bahwa kita sebagai orang yang jauh lebih beruntung dari mereka yang kita dapati saat mau balik dari kampus menuju kos ini, harusnya punya semangat yang lebih besar lagi untuk mempertahankan hidup. Itu hal sederhana bagaimana pada akhirnya dari kita belajar, kemudian mendapatkan pemahaman, dan dari pemahaman ini juga pada akhirnya memperkuat untuk kita bisa mengerti bahwa bagaimana sebenarnya dirinya kita ini. Gitu. Atau mungkin dari hal-hal seperti kita membaca buku-buku baik itu fiksi dan non-fiksi. Karena kadangkala dari buku-buku fiksi pun yang meskipun dia dikemas dengan cerita yang mengarang begitu, dan kita tidak pernah tahu bahwa ternyata ini pernah terjadi atau tidak ya karena memang karangan kan, tapi kadang-kala karangan juga ternyata oh ini bukan kisah karangan begitu tapi kisahku begitu, karena aku mengalami kejadian ini misalnya begitu kan. Nah jadi hal-hal yang bersifat karangan itu pun kadang-kala juga dapat menambah pemahaman di dalam dirinya kita, dan dengan pemahaman tadi akhirnya juga memperkuat bahwa kita ini seperti ini ya untuk apa begitu. Sehingga masalah-masalah yang kita hadapi di kehidupan ini itu bisa kita bendung dengan pemahamannya kita dari pembelajaran kita sebelum-sebelumnya begitu. Nah, orang-orang yang dengan mental health itu, meskipun saya masih belum membaca artikel penelitian terbaru, tapi saya meyakini bahwa pemahaman tadi itu bisa menghindari seseorang dari yang namanya mental health. Mental health itu dia bukan hanya ketika seseorang sudah depresi sih sebenarnya, tapi panic attack itu juga sebenarnya salah satu bagian dari indikator seseorang akan mengalami mental health begitu. Nah, mental health ini yang sebenarnya yang paling bisa untuk menyembuhkannya begitu, atau mungkin untuk menghadapinya itu adalah dirinya kita sendiri. Karena benar yang dikatakan bahwa motivator terbaik itu ya adalah dirinya kita sendiri. Jadi yang paling bisa menguatkan kita saat lagi terpuruk-puruknya itu adalah dirinya kita. Dan itu bisa didapatkan dari mana? Ya dari pemahaman kita, dari kehidupan sehari-hari yang kita jalani, entah itu mungkin dirinya kita atau orang lain. Jadi dimanapun kita berada dan kapanpun itu berusaha untuk belajar dari mereka-mereka ini. Entah itu kejadian yang kita alami atau mungkin kejadian yang orang lain alami. Karena ternyata dari kita belajar ini, kita jauh lebih bisa memahami kehidupannya kita begitu. Jadi tidak cepat sekali untuk menyimpulkan. Misalnya saja ini kan sekarang ini masih sementara orang-orang berusaha untuk bisa dapat kerja dan menjadi
PNS kan, sehingga orang-orang berlomba-lomba untuk ikut CPNS. Nah, kalau misalnya kita tidak memahami arti dari dirinya kita ini, kenapa kita hidup dan lain sebagainya, dan juga erat kaitannya sih sebenarnya dengan spiritual question tadi, maka ketika kita tidak lolos di CPNS ini, itu akan menjadi salah satu stimulus yang akan menjadi stresor, dan itu akhirnya kita akan depresi. Nah, ketika kita sudah depresi, maka akhirnya kita akan termasuk orang yang mengalami mental health tadi. Nah, bagaimana supaya kita tidak mengalami mental health? Ya kita mengerti tadi, kita paham bahwa CPNS ini, ketidaklulusannya kita di CPNS ini ya hanya satu bagian hari yang mungkin menurut kita ini adalah hari buruk gitu karena kita tidak lulus. Tapi bukan berarti ketika hari ini sudah buruk maka seluruh kehidupannya kita juga akan ikut buruk kan. Jadi kita mengerti bahwa ini hanya hari buruk, bukan kehidupan yang buruk. Sehingga masih ada harapan untuk kita tetap terus melakukan hal-hal lain yang mungkin ternyata rezekinya kita itu di luar apa yang kita pikirkan sebelumnya begitu. Jadi menurut saya silakan meningkatkan pemahamannya kita kembali, ya entah dari mana itu kita mendapatkannya, intinya adalah dari pemahaman-pemahaman ini, dari kita belajar ini, kita akan jauh lebih bisa untuk menghadapi segala tantangan yang kita temui di kehidupan ini, baik itu tantangan yang menyenangkan atau mungkin tantangan yang menyedihkan. Jadi kita tidak akan mudah untuk merasa di dalam hatinya kita ini kita depresi dan lain sebagainya. Dan sebenarnya tiap-tiap orang itu dia punya dominasi tersendiri sih. Selayaknya orang yang ada yang di introvert dan ekstrovert begitu sih. Jadi ada orang yang mungkin dia bisa berhasil mendapatkan energi ketika bersosial dan ada orang yang mungkin dia bisa mendapatkan energi ketika dia menyendiri. Jadi ada orang yang bisa mendapatkan ketenangan batinnya itu lewat ibadah mungkin, atau mungkin ada orang yang akan mendapatkan ketenangan batinnya itu dengan misalnya dia menyenangkan dirinya sendiri. Entah itu memberikan self reward dan lain sebagainya. Tapi hal yang harus dicatat adalah segala apa yang kita lakukan untuk mendapatkan ketenangan ini seharusnya tidak bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Selama itu tidak bertolak belakang, silahkan dilaksanakan karena itu adalah demi kebaikan, yakni untuk mencapai ketenangan baik itu batin dan jiwanya kita. Mungkin itu saja dari saya. Baik,
karena spiritual question itu kaitannya dengan meaning atau kebermaknaan, maka semoga kita ini termasuk orang-orang yang berhasil memaknai kehidupan kita ini seutuhnya. Dan yang ingin saya ingatkan kembali adalah dalam konsep pemaknaan ini kadangkala kembali kita lalai. Contohnya adalah ketika kita berdoa di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kita ini jalan yang lurus. Kemudian di ayat selanjutnya kita perkuat lagi lebih spesifik dengan kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni jalan orang-orang yang engkau memberikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkai, waladdallin, dan juga bukan orang-orang yang sesat. Kita mengerti bahwa kita ini meminta kesuksesan juga. Kita ini mengerti bahwa kita meminta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ketika kita mengerti itu, maka mari kita berusaha untuk mengerti bahwa proses menuju tahapan apa yang kita minta itu kadang-kadang tidak sesuai dan seideal apa yang kita inginkan. Sehingga ketika misalnya kita berdoa ihdinas siratal mustaqim dan Allah hendak untuk mengabulkan doanya kita itu, dan kemudian kita temui dalam kehidupannya kita ini ada cobaan, ada rintangan dan lain sebagainya, lalu kita mengeluh dan seakan-akan mempertanyakan kepada Allah, maka justru pertanyaan itu harusnya berbalik kepada kita. Bagaimana mungkin kita meminta siratal mustaqim sedangkan kita menginginkan kehidupan yang baik-baik saja begitu. Bahkan Nabi dan Rasul saja yang itu sudah dipastikan mendapatkan surganya Allah, dalam kehidupan mereka itu dipenuhi dengan tantangan dan cobaan. Lalu kita yang masih biasa-biasa saja berdoa dengan ihdinas siratal mustaqim, lalu diberikan cobaan dan tantangan, bertanya kepada Allah dan berpikir seakan-akan Allah ini tidak adil. Nah, dalam kasus seperti ini, maka ini kita menunjukkan bahwa kita masih belum berhasil memaknai apa yang kita minta. Sehingga sebenarnya penting untuk mengerti apa tujuan dari kehidupannya kita, memaknai apa yang kita inginkan. Tapi rasanya tidak kalah penting untuk bisa mengerti bagaimana proses yang harus kita lalui untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Mungkin itu saja dari saya. Semoga kembali kita ini termasuk orang-orang yang insya Allah tidak cepat meminta kekurangan dan kekhilafan, dan semoga kita termasuk orang dan insya Allah keluarga kita juga orang-orang yang berusaha untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.